Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wasallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih dipertemukan Allah melalui media komunikasi Pusat Bahasa Instagram Pusat Bahasa Kolek Institut Perguruan Agama KUPUSB Bandar Sri Begawan dalam program tadabbur doa dalam Al-Quran. Kita ini wajib bertadabbur. Sebelum bertadabbur kita membaca dulu, kemudian memilih ayat yang mau dibaca, kemudian mentadabburinya, kemudian menerapkannya, mengamalkannya, menyebarkannya, memperjuangkannya, mempertahankannya. Subhanallah. Kita masih bersama ayat 201 surah Al-Baqarah. Doa kegemaran mukmin mukminat yang siang malam kita baca. Doa pilihan Rasulullah SAW juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Halaman 31 kalau yang buka Quran ya. Alhamdulillah. Dalam pertemuan yang lalu kita mengaitkan doa Rabbana Atina dengan ayat surah Fussilat nomor 30, 31, 32. Bahwa orang yang mendapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dalam surah Fussilat dinyatakan orangnya adalah mukmin mustaqim, mukmin yang istiqamah. Mukmin yang istiqamah. Subhanallah. Bila orang itu beriman dan istiqamah dalam imannya, ceritanya dalam surah Fussilat 30, 31, 32, saat mereka akan meninggal dunia dan kita akan menempuh babak ini, babak kematian akan kita lalui semuanya. Waktu orang itu akan mati, orang itu akan didatangi malaikat. Betapa hebatnya ya hasanah di dunia yang menuju pintu hasanah di akhirat. Mereka didatangi malaikat. Malaikat yang datang ini bercakap dengan orang yang akan dicabut rohnya. Sebelum malaikat Israel menjalankan tugasnya, malaikat berkomunikasi dengan mukmin yang mustaqim yang mencapai hasanah dunia hasanah akhirat. Kata malaikat, jangan takut ya nak mati ini, jangan bimbang, jangan sedih, gembiralah. Habuan anda jannah. Jannah maksudnya ya. Maaf ya. Maknanya jannah menjadi milik anda. 3 poin yang penting. Pertama, jangan takut, jangan sedih. Jannah sudah menjadi milik anda. Kami ini, kata malaikat yang berkomunikasi dengan orang yang akan dicabut ruhnya, kami ini bukan orang lain. Kami ini aulia, kekasih anda, pembantu anda, penolong anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Itu dalam surah Fussilat kita sudah bincang dalam pertemuan yang lalu. Sekarang pula kita akan bincang hasanah yang diraih oleh mukmin mukminah di dunia dan membawa dia kepada hasanah akhirat juga. Ayat dalam surah Ghafir sebelum surah Fussilat. Bila kita buka Quran, Hamim pertama surah Ghafir, Hamim kedua surah Fussilat. Dalam surah Ghafir maksudnya ya, Hamim pertama surah Ghafir, Hamim kedua surah Fussilat. Surah Fussilat sudah dibicarakan. Sekarang kita membicarakan petikan dari surah Ghafir. Dalam surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9, hasanah yang diraih orang di dunia ini, subhanallah, tidak kalah hebat dari hasanah yang dibicarakan dalam surah Fussilat. Boleh dibuka halaman 468 dan 467. 467, 468 terbalik ya.
467 468 surah Ghafir. Di sana pula Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Allahumma yassir lana al-fawzal azim. Allahumma munna alaina bil fawzil azim. Di sini Allah memperingatkan, menyanjung, merayu, subhanallah, menyanjung orang yang beriman dan merayu orang beriman untuk merebutnya. Apa katanya di sini? Para malaikat pemikul arasy. Masih tajuk dengan malaikat. Surah Fussilat dikaitkan dengan malaikat. Surah Ghafir dikaitkan dengan malaikat. Subhanallah. Indahnya orang yang meraih hasanah dunia hasanah akhirat, hidupnya bersama malaikat. Dalam surah Ghafir dikatakan malaikat first class pemikul arasy, yang memikul arasy, yang menanai arasy. Menanai bahasa Brunei ya. Yang memikul arasy, mereka berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ampunlah dosa orang yang beriman, yang bertaubat, yang mengikuti jalan agama Allah. 3 syaratnya ya. Iman, taubat, dan ittiba. Nah, ini kita kena belajar. Kalau dalam surah Fussilat kita belajar iman dan istiqamah, di sini kita belajar iman, taubat, dan ittiba. Iman biasa didengar, taubat biasa didengar, ittiba yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Bila orang itu jalannya betul, perjalanan hidupnya terarah, tidak banyak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak banyak penyimpangan dalam kehidupannya, orang tadi akan didoakan malaikat. Isi doanya apa? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampun dosa mereka ya Allah. Malaikat yang mendoakannya. Seorang ulama kenamaan tersebut dalam tafsir Imam Qurtubi, ulama kenamaan di zaman dulu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi namanya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, kalau cari di internet banyak namanya tuh ya. Banyak maklumat mengenainya. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Ayat surah Ghafir ini ayat perlindungan, ayat protection yang paling hebat dalam Quran katanya. Anda didoakan malaikat. Malaikat berdoa 24 jam. Anda sholat, Anda bekerja, Anda makan, Anda tidur, Anda berolahraga, doa malaikat jalan terus. Subhanallah. Doanya apa? Isinya apa? Ya Allah, ampun dosa orang ini. Ya Allah, lindungi mereka dari azab neraka. Rabbana faghfir lilladzina tabu. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Wa qihim azabal jahim. Lindungi mereka daripada azab neraka. Jadi maghfirah dan wiqayah. Sama juga dengan dalam Rabbana atina wa qina azabannar. Nah, ini pun wa qihim azabal jahim. Yang berdoa malaikat ya. Lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah. Tambahnya lagi, Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Jadi konten doanya 3, maghfirah keampunan, wiqayah selamat daripada azab neraka, dan dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah. Malah dalam tentang dukhul jannah ini disambung lagi, Rabbana wa adkhilhum jannat, masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Wa man salaha min abaihim, ayahnya, datuk nenek, wa azwajihim, istrinya kalau dia sebagai seorang suami, suaminya kalau dia sebagai seorang istri,
wa azwajihim wa zurriyatihim, zuriatnya juga, anak, menantu, cucu, cicit. Wah, patutnya kita perhatikan ayat ini ya. Rebutan orang yang mendapat hasanah di dunia, mereka didoakan malaikat, janji dalam Quran. Tidak mungkin diragukan sedikit pun. Kalau orang itu ragu akan kebenaran Al-Quran, rusak imannya. Rusak imannya. Subhanallah. Mereka didoakan malaikat agar dosanya diampuni. 1, agar terpelihara pada azab neraka. 2, agar dimasukkan ke dalam jannah. 3, bersama orang tuanya, ayah, ibu, datuk, neneknya, bersama pasangan hidupnya, bersama anak, cucu dan cicitnya. Subhanallah. 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 Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Masukkan mereka ke dalam jannah surga adil ya Allah bersama rumpun keluarganya. Bahkan menurut sebagian ulama tafsir, azwaj di sini yang biasanya kita paham azwaj itu pasangan hidup, suami istri. Malah menurut sebagian ulama tafsir, azwaj itu merangkumi sahabat andai, teman baiknya. Seorang yang saleh, teman baiknya didoakan malaikat. Karena kadang-kadang teman baik ini tidak kalah hebat daripada ahli keluarga sendiri ya. Orang yang dekat dengan kita, macam anak, macam abang kandung, macam saudara kandung, macam makcik, pakcik yang ada talian darah dengannya. Padahal taliannya talian iman ya. Rupanya talian iman ini tidak kalah penting pada tali darah. Subhanallah. Jadi menurut sebagian ulama tafsir, azwaj yang pada dasarnya artinya suami istri ataupun pasangan, merangkumi partner juga, sahabat andai. Subhanallah. Tapi syaratnya dalam ayat itu waman salah, yang saleh sahaja. Yang saleh saja. Yang tak saleh terkeluar. Nauzubillah, nauzubillah. Kemudian di penghujung ayat, malaikat yang mendoakan orang beriman tadi menyanjung, innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Ini sanjungan. Dalam ayat seterusnya, ayat 9, waqihimus sayyi'at, lindungi mereka daripada segala mara bahaya ya Allah. Bahaya yang melanda umat zaman sekarang, yang melanda umat manusia zaman sekarang, COVID-19 contohnya corona, dah masuk dalam ayat ini. Ini ayat perlindungan dari azab neraka, ayat perlindungan dari COVID-19. Yang mendoakan siapa? Malaikat. Tapi jangan orang yang didoakan itu mengundang COVID ke rumahnya. Jangan orang itu mengundang COVID ke negerinya, ke negaranya. Malaikat mendoakan tapi justru penduduk mengundang COVID. Nah, itu lain lagi masalahnya tuh ya. Kita didoakan malaikat, alhamdulillah kita juga berusaha mencegah COVID dengan amal saleh, dengan taubat, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mensyukuri nikmat. Subhanallah, betapa hebatnya ayat ini ya. Ayat ini mengandungi message bahwa hasanah di dunia yang ada kaitannya dengan hasanah akhirat, orang yang itu didoakan oleh malaikat first class pemikul arasy, waman haulah, dan malaikat sekitarnya. Tidak tahu kita berapa jumlahnya, tidak ada disebut di dalam hadis. Mungkin ada tapi kita belum semak ya. Nauzubillah. Yang jelasnya malaikat pemikul arah dan malaikat yang ada sekitarnya, mereka bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, bertahmid, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Wa yu'minun nabi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfirun, dan kerja mereka beristighfar, subhanallah walhamdulillah nastaghfirullah, subhanallah walhamdulillah nastaghfirullah, ampunlah dosa mereka ya Allah, kata malaikat. Jadi ayat ini termasuk ayat asas lah itu juga ya. Sebagaimana surah Fussilat itu 30, 31, 32 ayat asas sepatutnya kita hafal, seperti membaca Al-Fatihah, tidak mau sesat lagi, tidak mau salah lagi, tidak mau sesat hafazan. Surah Ghafir ini juga patutnya kita hafal sama-sama 3 ayat. Mungkin kita jadikan ayat dalam salat, kita jadikan dalam wirid harian, kita wirid petang pagi, kita semak maknanya, kita dalami,
dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, bagilah kami kemudahan yang Engkau kasih ini. Seperti dalam surah Fussilat kita sudah sebut, Imam Hasan Basri bila membaca ayat surah Fussilat, beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ini pula kita boleh support dengan doa bila sampai ke penghujung ayat. Apa katanya di sini? Wa man takis sayyati yawma idzin faqad rahimtahu wa zalika huwal fawzul azim. Boleh kita sebut Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma yassir lanal fawzal azim. Allahumma hayyi lanal fawzal azim. Jadi kita kena baca baik-baik, kita tengok tafsirnya, terjemahan yang kalau boleh terjemahan yang mudah difaham ya. Terjemahan komunikatif yang mudah difaham. Bila kita baca kita faham dan menyerap terus maknanya dan kita amalkan. Kalau boleh jadikanlah siang malam petang pagi untuk merealisasikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tidak kalah menarik di sininya tentang wa azwajihim, bahwa orang beriman itu didoakan juga sahabatnya. Maka kita perlu mendekati sahabat-sahabat mukmin, sahabat seiman, sahabat jannah. Kita karena ada link sahabat jannah. Bila sahabat kita itu didoakan oleh malaikat aras, kita juga dapat doa malaikat tadi. Berjanji Allah dalam Quran ya. Maka orang dulu di antara doa mereka sudah pernah disebut sebelum ini barangkali ya, Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Bila mereka pergi ke masjid, masuk masjid, mereka berdoa, ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh di masjid ini, ya Allah. Jumpakanlah saya dengan orang yang saleh, ya Allah. Saya ingin bercurhat dengannya, saya ingin berkomunikasi dengannya, saya ingin berkongsi suka dan duka kehidupan dengannya, ya Allah. Begitu orang dulu ya. Bila jumpa orang saleh, dibincangkanlah masalah pahit manis kehidupan, macam mana nak meraih jannah, macam mana nak merealisasikan doa Rabbana atina tadi. Ada juga ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 101 surah Syu'ara. Di sana pula hebatnya kisah orang saleh di sana, bahwa ceritanya dalam tafsir, bila orang saleh masuk jannah, dia akan mencari sahabat-sahabatnya di dunia. Ternyata dalam kisah itu ada ditemukan bahwa sahabat yang dicari tidak ada di jannah. Subhanallah. Tentulah kalau tidak ada di jannah, di mana lagi? Tempat ada dua saja, jannah atau an-nar. Lalu ternyata sahabatnya yang dicari ada dalam neraka. Maka sahabat yang sudah sampai di jannah meminta kepada Allah, ya Allah, manalah enak saya duduk di jannah. Di jannah ini bersenang-lenang, ya Allah, bersukaria. Sahabat baik saya di dunia dulu tersangkut di neraka masih, ya Allah. Lalu dipanggillah namanya di neraka, Fulan bin Fulan. Kawan kamu mencari kamu di jannah, kamu diarahkan keluar. Keluarlah orang itu. Saat orang itu keluar, Ahlun Nar menyaksikan ada di antara Ahlun Nar yang bebas dari azab neraka yang disuruh keluar. Lalu mereka menangis meratap, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Sialanlah kita ini, katanya. Sialanlah kami ini, tidak ada orang yang memberi kami syafaat, tidak ada orang yang mencari kami sahabat yang saleh, sadiqin hamim, sahabat yang akrab. Jadi ada kaitan juga doa ini dengan doa surah Ghafir dengan ayat dalam surah Syu'ara halaman 371 ayat 100 dan 101 surah Syu'ara. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Di sana sadiq. Kalau dalam surah Ghafir azwaj. Di sana teman, di sini juga sahabat, sama tuh ya. Jadi indahnya persahabatan mukmin, status mereka disamakan dengan ahli keluarga, ayah, ibu, datuk, nenek, anak cucu, suami istri, disamakan levelnya dengan ahli keluarga. Maka perbanyaklah link kita dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Kita baca doa pemikul aras ini ya.
yang dalam surah Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Boleh dilihat terjemahnya dalam buku-buku rujukan yang muktabar ya. Mudah-mudahan Allah mencintai kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.